Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul karamin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian tafsir yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan untuk memberikan kesehatan bagi kita sehingga kita bisa hadir dalam acara pengajian tafsir. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana biasa saya mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk membaca tafsir dengan terjemahan dari Departemen Agama. Tapi untuk keterangan kesempurnaannya saya mengambil dari kitab At-Tafsirul Wadih Al-Muyassar karangan Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran dengan lebih sempurna. Ayat yang akan kita baca yaitu surat At-Tahrim ayat 7. Di situ dalam buku Departemen Agama ada judul perintah taubah dan berjihad. Tapi ayat pertamanya ini yang kita baca adalah tentang masalah orang kafir, tentang masalah orang kafir. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ayat ini ada keterikatan dengan ayat sebelumnya. Tentu saya tidak akan menerangkan lagi ayat yang dulu sudah pernah saya bacakan pada pertemuan sebelumnya. Tapi sedikit saja saya ulangi itu ayat 6 biar sambung itu. Ayat 6 yang di atasnya itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa itu? Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Ya, manusia dan batu menjadi bahan bakar dari neraka. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang penjaganya itu adalah malaikat yang penampilannya kasar, bengis, menakutkan. La yu'sunallaha ma amaruhum, yang mana para malaikat penjaga neraka itu tidak pernah. Yang mana para malaikat penjaga neraka itu tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yaf'aluna ma tu'marun, dan terhadap apa yang mereka diperintahkan selalu mengerjakannya. Itu kondisi malaikat penjaga neraka. Kalau ada orang masuk neraka kemudian oleh Allah SWT diperintahkan malaikat itu untuk memecahkan kepala orang tadi, yang tak pernah merasa kasihan itu malaikat. Ya. Jadi kalau misalnya Allah perintah, hei malaikat yang sana
penjaga utamanya kan malaikat maliknya. Malaikat malik itu punya anak buah, ya, punya perangkat-perangkat gitu. Nah, kalau misalnya ada orang yang kalau di dalam riwayat Isra dan Mi'raj ya, itu ada sekelompok orang yang senantiasa memukuli kepalanya sampai lecet dan sampai hancur, kemudian kembali lagi, kemudian dipukul lagi sampai hancur dan seterusnya. Itu pernah dilihat oleh Nabi Muhammad SAW dalam Nabi Isra dan Mi'raj. Ya. Kemudian ada juga orang yang, mohon maaf ini tempat buang air besarnya itu sama malaikat ditusuk oleh besi yang panas, tusuk demikian. Itu perintah dari Allah dan malaikat tidak merasa kasihan sama orang-orang yang ahli maksiat. Pokoknya disuruh ya sudah dilakukan. Mau jerit, mau minta ampun, enggak direken juga karena bukan waktunya permintaan ampunnya. Jadi dimasukkan. Bahkan ada yang mengatakan tatkala tusuk sate semacam itu ya dari besi, ya dimasukkan kemana? Ke tempat buang air besar itu, wah terus sampai keluar sampai mulutnya, ya kayak kambing guling gitu ya, kayak kambing guling, tapi manusia tusuk demikian. Itu malaikat diperintah oleh Allah. Ya sudah, nggak pernah maksiat malaikat, ya sudah, lillahi ta'ala tusuk. Mau nangis, mau ini, mau jerit, dan rekennya. Kata orang Sosari, no rekan dari malaikat, kan rekan sama sekali. Itu bahayanya kalau kita alhamdulillah sampai dimasukkan neraka. Alhamdulillah. Baik. Nah di sini, kelanjutan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'tadzirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ini ayat ini adalah ayat tatkala orang-orang kafir itu sudah masuk neraka, menerangkan tentang orang-orang kafir yang masuk neraka. Hei orang-orang kafir dalam kutip yang sudah masuk neraka, janganlah kamu mengemukakan udzur alias minta ampun pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi sesungguhnya Allah SWT itu perintah pada para malaikat untuk mengazab, menyiksa orang-orang kafir itu bukan karena Allah SWT ini zalim, bukan, tapi karena pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang kafir, salah sendiri begitu. Jadi ibarat demikian, ibarat dunia, hidup di dunia itu saya anggap masuk di sebuah perusahaan. Jadi orang masuk di dunia saya anggap seperti orang yang masuk atau daftar di sebuah perusahaan. Perusahaan itu kan ada aturan mainnya. Aturan mainnya misalnya semua pegawai masuknya mulai jam 7, kembalinya atau pulangnya jam 4 sore misalnya. Mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Sudah rata sudah. Nah, kalau yang taat, ya sudah, dia masuk jam 7 dan pulang jam 4 sore selama 1 bulan pasti akan diberi pahala. Dalam bab ini adalah gaji, ya sesuai dengan perjanjiannya. Misalnya dapat 1,5 juta misalnya, ya kan? Kalau dia rutin, ya sudah tiap bulan dapat berapa? 1,5 juta. Nah, coba melanggar sekarang. Ada pegawai dia tidak mau berangkat jam 7 atau tidak mau masuk jam 7, mintanya masuk itu pada zuhur. Ya, karena jam 7-nya ngantuk tidur dulu katanya. Sudah jam berapa? Zuhur baru masuk, begitu adzan asar pulang. Kira-kira sama perusahaannya atau sama bosnya ini dikasih uang lengkap apa enggak nih? Gaji lengkap apa enggak? Ya tidak mungkin bagi 1 bulan gitu ya. Ya tidak mungkin. Apalagi kalau melanggarnya ini keterlaluan.
1 bulan nggak pernah masuk ini. Apa yang terjadi? Coba kan? PHK. Ya kan? Kasarnya direkturnya atau bosnya ini marah, sudah kamu di PHK, sudah gak dapat apa-apa. Betul? Betul? Itu berarti bosnya murka, ya kan? Nah, kalau mau sudah dikeluarkan di PHK, tidak dapat apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa orangnya. Saya minta dong bagian saya, ya nggak ada bagianmu. Mau masuk aja enggak, kau minta bagian, betul? Begitu juga dunia dan akhirat. Nah, dunia ini, ya, orang masuk di dunia, lahir di dunia ini mempunyai aturan-aturan. Kalau sudah balik, maka aturan itu adalah syariat. Kalau syariat itu dilakukan dengan benar, maka akan diberi gaji oleh Allah SWT, dan gajinya itu adalah masuk surga. Tapi kalau orang tersebut tidak mau melaksanakan syariat atau perintah Allah, apalagi kalau sampai melanggar larangan Allah, maka Allah akan murka, ibarat di PHK dari surga, artinya dimasukkan neraka. Baik, ini ayat ya yang mengatakan bahwasanya hai orang-orang kafir, janganlah engkau mengemukakan uzur pada hari ini, alias janganlah engkau minta ampunan, janganlah engkau menyesal pada hari ini. Kapan itu? Hari mereka dimasukkan neraka. Sesungguhnya kamu atau kalian hanya diberi balasan menurut apa yang kalian kerjakan. Ya tadi itu, ya. Kalau sudah bolos satu bulan bolos, ya sudah diusir, di PHK kan begitu ya, diusir dari perusahaannya. Itu sesuai dengan perilaku dari pegawai tersebut, betul? Nah, demikian juga kalau Allah murka, orang itu dimasukkan neraka, sama halnya kamu itu gara-gara kamu tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulnya, maka tempatmu adalah neraka, begitu maksudnya. Naudzubillah ini. Ya, jadi ini ada runtutan dengan ayat sebelumnya. Perlu diketahui bahwasanya neraka sendiri itu waquduhan nas wal hijarah. Isi neraka adalah manusia dan batu bebatuan. Yang mana apinya menyala-nyala dan batu yang besar di neraka itu sampai menyala, berarti memerlukan atau membutuhkan bahan bakar yang banyak. Apa bahan bakarnya? Tiada lain adalah daging manusia. Naudzubillah ini. Nah, jelas ya? Itu ayat ke-7, ada kesinambungan dengan ayat ke-6. Saya lanjutkan bacanya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Kalau menurut para ulama, taubatan nasuha itu adalah taubat yang tidak mau kembali lagi kepada maksiat yang sama. Itu namanya taubatan nasuha. Taubat yang benar-benar. Karena ada ya istilah kita ini tobat sambel ya. Gimana tobat sambel? Orang makan sambal pedes, sampai gaper-gaper. Wah, ditobat saya tidak mau lagi, saya tak sambal, apalagi perutnya sampai sakit diare, ya. Sudah seminggu matanya kelihatan sambal lagi, gimana? Gak enak makan, tidak pakai sambal, tidak enak. Pertama sedikit, lama-lama banyak, ya. Sakit lagi perut, gaper-gaper lagi, tetap aja. Kalau ada sambal, masih dimakan, namanya tobat sambal. Bukan itu taubatan nasuha, bukan itu taubatan nasuha. Tapi yang benar-benar orang yang bertobat tidak ingin mengulangi lagi maksiat yang dia lakukan, itu namanya taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Asa rabbukum,
Kalau menurut para ulama, asa di sini walaupun artinya pengharapan, mudah-mudahan Tuhan kamu atau Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Menurut para ulama, asa di sini mudah-mudahan itu bermakna jazm, yaitu suatu kepastian. Jadi kalau Allah SWT berjanji akan mengampuni hambanya yang bertobat, apalagi tobatan nasuha, walaupun ayatnya menggunakan kalimat asa, mudah-mudahan, taroji, ya, tapi bermakna al-jazm, pastilah Allah akan mengampuni orang-orang yang bertobat dengan taubatan nasuha. Itu menurut para ulama. Kemudian di samping Allah mengampuni, maka Allah juga akan memasukkan orang yang bertobat itu ke surganya Allah. Yang mana di surga itu tajri min tahtihal anhar. Di sana ada sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Menurut hadis-hadis Nabi, bahwasanya sungai di dalam surga ini luar biasa indah. Jadi kalau bapak-bapak mungkin pernah pergi ke suatu tempat, contohnya air terjun. Kalau orang Malang ini ada beberapa tempat air terjun. Pertama di Coban Rondo itu ada air terjun. Kemudian yang saya pernah juga tahu ada Coban Pelangi. Di mana Coban Pelangi? Tumpang ya. Itu ada air terjun. Kalau di Pasuruan dekat-dekat sini di Kebun Raya itu ada air terjun. Nah biasanya air terjun itu setelah tempat terjunnya air itu kan ada sungai yang mengalir, bergerigi yang bening. Itu biasanya demikian. Ya dah. Kalau di surga bukan air itu bening seperti di Coban Rondo kayak tidak begitu. Ya. Kalau di Coban Rondo yang saya pernah ke sana, Coban Pelangi juga saya dulu pernah ke sana, itu memang enak. Kita datang ke situ, kemudian kata orang Singosari kece, ya apa kece ini? Nah, kakinya dimasukkan di sungai bisa dingin, begitu ya? Nikmat sekali. Kalau di surga berbeda. Ini air terjunnya ini atau sungainya ini mengalirnya justru air minum susu. Kalau kita di dunia ini ingin minum susu kan perah dulu dari sapinya, ya dah. Merah dari kambing atau merah dari onta. Kalau tidak begitu ya beli dulu, kan gitu ya. Tapi kalau di surga enggak. Sungainya sepanjang surga ini sungainya yang banyak sekali itu mengalirnya adalah susu yang bisa diminum. Nah, kita sendiri sudah pernah merasakan air susu sapi misalnya, ya manis, tapi manisnya ini kan ya biasa-biasa gitu ya, tidak terlalu manis. Tapi kalau di surga menurut hadis-hadis Nabi dan juga keterangan para ulama, itu air susu yang mengalir di sungai-sungai surga, rasanya itu seperti madu yang paling baik. Kalau saya tahu madu di dunia ini yang saya tahu ya paling baik, salah satunya namanya madu doan. Madu doan itu ada di Yaman. Mungkin di Indonesia ada, tapi saya tidak tahu ya. Ini begini, madu doan itu begini sifatnya. Ini madunya kental. Jadi madu ini kalau ditaruh di gelas, ditaruh di gelas. Kalau air ditaruh di gelas, ditumpahkan, ini kan tumpah. Tapi kalau madu doan tidak tumpah. Madu doan itu kalau di apa namanya? Nah, di sini kan ya. Itu ditumplak, itu udah langsung tumpah. Tapi dia ini seperti apa ya? Gelali, Pak. Jadi pelan, sering, tapi baru pelannya apa? Jatuhnya pelan, begitu. Kayak gelali. Itu saking kentalnya madu. Saya punya di rumah, saya punya madu doan itu. Alhamdulillah ada kawan yang ngasih, jadi saya punya. Sampai sekarang masih ada. Di
Gimana Pak? Kalau udah sakit mau memang hebat. Padahal yang mestinya dihabiskan ya. Tapi karena madunya asli, madu asli. Ya beda kalau kita beli-beli di kadang di pasar. Ini kan seperti air gitu ya. Dijadikan ya kumpul kayak kecap lah kalau ini. Kalau ini enggak Pak. Kayak lantung ya, kayak lantung. Kental sekali. Namanya madu doa. Rasanya juga manisnya ini khas. Ya luar biasa. Itu madu yang paling enak. Paling tidak itu yang saya ketahui. Nah, di surga air mengalir di sungai ini rasanya seperti madu, putihnya seperti susu. Luar biasa. Ya. Kemudian tatkala kita akan meminumnya, misalnya mengambil dari sungai yang ada di surga, itu terasa harumnya seperti mesik. Apa itu mesik? Mesik itu adalah minyak yang ada di pusarnya binatang kijang. Kijang itu lah, kancil gitu kijang. Lah itu dia berproses. Jadi dari luar ada pertama dari tubuhnya itu mengandung minyak. Ya. Kemudian kotoran-kotoran dari luar ini menyatu di situ seperti kalau kita tahu mutiara. Kita tahu mutiara kan? Mutiara itu apa? Mutiara yang mahal, yang asli adalah ada satu tetes air atau satu kotoran, apa itu batu, ya, yang masuk di cangkangnya kerang yang ada di dalam laut, kemudian berproses dengan lidah atau ludahnya atau minyak yang ada di kerang itu pada akhirnya berproses-proses berapa lama sampai jadilah yang namanya mutiara yang mahal harganya. Demikian juga yang namanya mesik. Mesik itu berproses. Setelah lama mengental, maka akan tumbuhlah mungkin ya sepucuknya apa ini ya? Jari apa ini? Telunjuk ya atau ibu jari sepucuknya begitu. Saya pernah dapat tatkala saya di Mekah dulu diberi oleh guru saya Abu Yasin Muhammad Ali Al-Maliki dapat itu. Nah mungkin kalau gambarannya seperti menyan yang ngongkol itu loh Pak. Menyan apa namanya? Menyan Arab ya, yang ngongkol itu semacam itu Pak gambarannya. Nah ini bukan cair. Nah kalau mesik ini di apa ini? Dioleskan di baju. Pengalaman saya seminggu itu Pak masih harum. Dan tatkala dicuci pakai mesin cuci karena kami di sana pakai mesin cuci. Kemudian ya diberi motor, diberi segala macam. Tapi harumnya asli mesik ini masih tetap. Ini luar biasa. Ya, luar biasa mesik. Karena itu mesik ini menjadi kebanggaan orang. Dikatakan minyak yang paling harum adalah minyak mesik. Karena itu dalam ayat dikatakan khitamuhu miskun. Khitamuhu misik sampai disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jelas ya? Nah, menurut para ulama mengambil dari hadis-hadis Nabi bahwa air sungai yang ada di surga yang warnanya putih seperti susu, yang rasanya manis seperti madu, maka harumnya itu seperti mesik. Luar biasa. Itu gambaran air sungainya. Air sungai di surga. Baik. Di sana diterangkan tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar. Yang di dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Yaitu hari ketika Allah SWT tidak menghinakan Nabi alias memuliakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan beliau. Di mana hari pembalasan bagi orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, sedangkan bagi orang yang beriman dimasukkan ke dalam surga. Ya, yang neraka tadi sudah naudzubillah min dzalik, menakutkan sekali. Melihat wajahnya penjaganya saja Pak, itu bengis kasar. Malaikat
Malik itu sejak diciptakan kun fayakun, maka malaikat Malik itu wajahnya menakutkan, tidak pernah senyum. Tidak pernah senyum. Sangat bengis wajahnya itu, Pak. Malaikat Malik hanya pernah senyum sekali. Seumur hidup pernah senyum sekali tatkala bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba kita ini ya, misalnya mohon maaf ini contoh ya, penjaga masjid macam-macam ya. Ada takmirnya, ada bagian sapunya, kan macam-macam. Misalnya bagian kuncinya. Wah, ini ada yang menjaga masjid ini ternyata orangnya itu wajahnya ini tidak pernah senyum, Pak. Misalnya ya, kelihatan bengis, matanya terus melotot gitu ya, melotot terus, tidak punya senyum. Kira-kira masjidnya ada isi nggak, Pak? Oh, nggak bakalan, ya, sepi masjidnya. Lawang yang jaga senyum, ya lah. Bahkan ditawarin nanti lah ada minum, itu aja masjid belum tentu, apa? Belum tentu ramai, betul? Apalagi yang jaga bengis, petengkelek katanya, petengkelek, mendeli, matanya melotot, tambah masjidnya nggak ada yang ngisi, betul? Nah, itu malaikat Malik itu ibarat demikian, Pak. La haula wala quwwata illa billah. Hai. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Orang-orang yang beriman yang masuk surga tadi, ya, yang masuk surga tadi, yang menikmati macam-macam kenikmatan surga, itu minta apapun dituruti oleh Allah SWT, ya. Kalau misalnya gambarannya ini zaman kita masih kecil, ya, mungkin adik-adik kita juga begitu. Dek, kalau ke surga minta apa? Wah, aku mau minta es krim. Nah, itu anak-anak kita kan dia, malaikat minta es krim dong. Langsung datang es krim. Kan gitu ya gambarannya ya. Masih suka main. Minta apa kamu? Wah, kalau aku nanti di surga, aku pingin minta sepeda roda 3 misalnya. Langsung datang sepeda roda 3. Ya gambarnya begitu memang gambarannya. Tapi ya bukan es krim, lebih enak, ya dah, lebih nyaman. Bukan sepeda roda 3, itu kan gambaran anak kecil, ya. Wah, luar biasa. Bahkan kenikmatan yang paling luar biasa di surga itu an-nadratu ilallah. Tatkala diizinkan seseorang itu melihat Allah SWT, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya lanjutkan. Yang mana orang-orang beriman yang masuk surga itu sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yaitu orang-orang yang ahli bertobat kepada Allah SWT. Kalau kita di dunia ini banyak kesalahan, maka setiap ada kesalahan apapun, hendaklah kita langsung bertobat, minimal baca istighfar. Orang yang senantiasa baca istighfar, insya Allah akan dicatat oleh Allah SWT sebagai orang yang ahli minta ampun. Menurut Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau begini dalam kitabnya, siapa orang yang setiap saatnya itu beristighfar, baca astaghfirullahaladzim, maka andai kata dia ini mengulangi dosanya sampai 70 kali dalam sehari, asalkan dia ini terus beristighfar, ya, dan kesalahannya itu bukan disengaja. Macam-macam loh, Pak, kesalahan maksiat kita ini macam-macam, Pak. Maksiat mata, ini banyak sekali, ya. Betul, maksiat mata banyak sekali. Ya, maksiat mata, maksiat hidung, ya juga banyak maksiat hidung, Pak. Maksiat mulut, ya banyak, makan segala macam, betul? Ya dah. Maksiat telinga, mendengarkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Ya, termasuk sebenarnya mohon maaf contoh,
Ya kita ini kan senang di Indonesia, senang dengar dangdutan gitu ya. Itu kan maksiat telinga, Pak. Kan maksiat telinga dihitung ini berapa kali dalam sehari kita bermaksiat, belum mendengarkan orang yang merumpi, kita diajak, pokoknya macam-macam ini maksiat. Itu baru yang sekitar apa namanya? Wajah saja ya. Sebesar wajah kepala ini. Maksiat pada ini mata, maksiat mata melihat hal-hal yang dimurkai oleh Allah, melihat orang-orang telanjang ya. Bahkan mohon maaf ini, orang laki-laki melihat auratnya temennya laki-laki. Lutut ini kan aurat laki-laki. Kayaknya ya nggak ada apa-apa, tapi kalau kita melihat lutut teman kita atau paha teman kita sama-sama laki-laki, itu maksiat Pak termasuk. Padahal di Indonesia ini orang main sepak bola ya Pak, ya kan? Main bola itu kan tidak ada yang pakai celana panjang, pakai apa itu? Pakai celana pendek. Wah kita senang melihatnya, ya kan? Walaupun yang main itu Persipura misalnya, orang Persipura kan hitam-hitam gitu ya. Wah itu kalau kita melihat lutut atau di atas pahanya, di atas lututnya, ya ada pahanya, ya di atas, di bawah celana pendeknya, tetap dosa ya Pak. Masa nak delok ini ya dosa Pak, tetap aja ya. Wuyang celeng ngono misalnya tetap dosa karena itu adalah Allah. Kira-kira kalau dihitung mata kita ini maksiatnya berapa banyak Pak? Oh banyak sekali. Dan mata, telinga dan lain sebagainya, belum perut, belum yang lain-lain, belum tangan, pokoknya sudah. Namanya manusia ini makhluk khotok wan nisyan, tempatnya dosa ya, tempatnya berbuat salah. Nah, kata Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala untuk mensiasatinya agar tidak banyak maksiat, maka hendaklah orang itu sering-sering baca istighfar. Ya, sering-sering baca istighfar. Andai kata Imam Ghazali, kita ini dalam satu hari sampai 70 kali maksiat kita lakukan, selagi kita terus lisan kita beristighfar kepada Allah, maka itu akan diampuni dan dianggap bukan termasuk ahli maksiat. Asalkan lisan kita sering beristighfar. Baik, saya lanjutkan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu, termasuk kuasa mengampuni hamba-hambanya yang mohon ampun. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghlub alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Hai Nabi, maksudnya Nabi di sini juga umat Islam ya, masuk di dalamnya. Perangilah orang-orang kafir. Maksudnya perangi di sini macam-macam perang itu ya. Kalau mereka membawa senjata, kita juga membawa senjata, ya kan? Kalau mereka merusak ekonomi, ya kita perangi ekonominya. Kita cut, kita berhentikan perekonomian mereka agar jangan sampai melunjak kepada orang Islam. Kalau orang kafirnya ini perang kepada umat Islam dengan kekuasaannya, maka kita perlu memerangi mereka dengan pengaruh-pengaruh kita. Begitu dan seterusnya, ya kan? Disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya, seperti kemarin kita tahu lah, kalau kita walaupun dia di TV atau di medsos, ya ada seorang kafir menghina Al-Quran. Siapa itu orang kafirnya? Sekarang di penjara 2 tahun ini. Siapa? Ahok. Kemudian siapa yang memeranginya? Hampir seluruh umat Islam yang punya ghiro, punya kecemburuan, punya kepedulian, berangkat kerja ke Jakarta. Memang berangkat ke Jakarta tidak bawa pedang, tidak bawa pistol, ya dah. Tapi niatnya adalah jihad untuk memerangi orang kafir yang menghina Al-Quran, yaitu Ahok. Alhamdulillah sudah di penjara ya. Alhamdulillah, itu berkat apa? Perjuangan jihadnya umat Islam. Ya. Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Siapa orang-orang munafik? Orang munafik itu zahirnya seperti Islam atau zahirnya menampakkan Islam, tapi hatinya lebih condong kepada orang kafir. Ya, dan itu adalah orang
munafik. Jelas? Jadi kalau ada orang yang hatinya ini terus bersama orang-orang kafir, senang kumpul dengan mereka, walaupun KTP-nya, bajunya ini Islam, tetap saja menurut Al-Quran dikatakan itulah orang-orang munafik. Kalau kita umat Islam, hendaklah kita berpakaian Islam dengan menamakan dirinya Islam dan mengatakan faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakanlah isyhadu, saksikan bi anna muslimun, bahwa kami atau saya ini adalah orang Islam. Itulah orang Islam yang sejati. Jelas ya? Sebagai gambaran begini Bapak-bapak, kalau ada survei ini ya, ini gambaran kita ini harus jelas. Kita punya identitas harus jelas. Kalau ada jualan minyak babi cap sapi, minyak babi cap sapi, atau minyak sapi cap babi, kira-kira kita pilih yang mana ini? Ada minyak babi cap sapi, ada minyak sapi cap babi. Kita pilih yang mana ini? Minyak sapi cap babi. Janganlah. Belilah minyak sapi cap sapi. Karena kita ini Islam, bajunya Islam, dalamnya Islam. Jangan mau baju kafir walaupun dalamnya Islam. Jangan mau. Syubhat. Kalau ada orang bajunya Islam, dalamnya kafir, munafik namanya. Tapi kalau ada orang bajunya kafir, dalamnya Islam, bajunya kafir, ini syubhat, tidak jelas. Ya, tidak jelas. Kata anak sekarang, GG. Apa GG? Tidak jelas. Kalau jadi orang itu ya, bajunya Islam, dalamnya Islam. Jadi kalau misalnya ada jualan minyak babi cap sapi sama minyak sapi cap babi, beli mana? Cari di toko lain, ya. Apa itu? Minyak sapi cap sapi. Tapi itu orang Islam, berani mengatakan aku ini Islam, bajuku Islam, komunitasku Islam, temanku Islam, gak takut, gak pernah takut mengatakan aku ini Islam. Apain? Lah kamu kok gak berteman dengan orang kafir? Ngapain mau berteman dengan orang ahli neraka? Mending berteman dengan ahli jannah surga. Itu namanya Islam yang sesungguhnya. Jelas ya? Baik. Karena itu Allah perintah, hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah. Suruh bersikap keras ini. Keras itu tegas. Jangan mau kompromi. Sama orang kafir jangan mau kompromi. Misalnya begini, misalnya masjid kan cukup bagus, tapi yang belum ada itu misalnya menaranya, misalnya ya, menaranya ini perlu direnovasi. Wah gimana? Ternyata ada orang kafir kaya. Gimana kalau menaranya dari saya aja? Nah, tapi nanti kalau waktunya kebaktian, ya tolonglah jamaah masjid ikut sapu-sapu di gereja saya misalnya. Jangan mau kompromi Pak. Ya dah, jangan mau kompromi. Katakanlah lakum dinukum waliyadin. Mending apa tadi? Menaranya ini agak jelek tapi benar-benar murni Islam, daripada menaranya dibangunkan oleh pihak non muslim, tapi nanti kalau sudah acara mereka kita suruh kerja bakti bersama mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan, ya dah. Kalau kerja bakti bersih-bersih kampung boleh. Tapi kalau ikut kerja bakti bersih-bersih rumah ibadahnya orang kafir, na'udzubillahi min dzalik. Kalau mau, ini ada jiwa-jiwa minyak sapi cap babi atau minyak babi cap sapi. Belum masih bukan minyak sapi cap sapi. Kita kepingin mudah-mudahan hidup di dunia ini menjadi minyak sapi cap sapi alias Islam yang murni, yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahum jahannam. Kenapa sih?
Kok kita suruh keras, tegas terhadap orang-orang kafir itu? Karena tempat mereka adalah neraka jahanam, wa bi'sal masir, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang kafir. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, barangkali itu ya yang dapat saya sampaikan. Ini kalau saya lihat halamannya habis ya. Nah, ini juga ada, kita sudah penutupan di musola di masjid sini, penutupan sementara ya. Karena itu tabarukan saja saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Mari buka lanjutannya Pak. Contoh-contoh tentang istri yang tidak baik dan istri yang baik. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina shalihain fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'an wa qila udkhulan nar ma'ad dakhilin. Allah membuat istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Istrinya Nabi tapi kafir. Ya, istrinya Nabi tapi kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh, yaitu Nabi. Di antara hamba-hamba kami, yaitu umat Islam di zaman itu, nabinya namanya Nabi Nuh dan Nabi Lut, tapi istrinya tidak taat kepada Allah. Lalu kedua istri itu berkhianat, bukan berzina, bukan, tapi tidak taat, tidak mau beriman kepada Allah. Itu tidak taat, itu khianatnya kepada kedua suaminya. Karena kedua suaminya yaitu Nabi Lut dan Nabi Nuh selalu mengajak istrinya untuk beriman kepada Allah, tapi tidak mau mereka. Maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Kalau sudah orang kafir, walaupun istri yang dicintainya, kalau sudah disiksa oleh Allah di neraka, maka para suami tidak kuasa untuk membantunya atau membelanya. Dan dikatakan kepada keduanya maksudnya istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Itu gambaran seorang istri yang mempunyai suami soleh, tapi si istri ini durhaka kepada suaminya. Naudzubillah min dzalik. Ya dah. Karena itu jadilah para suami ini suami yang soleh, dan para istri jadilah istri yang solehah. Seperti apa istri solehah? Seperti istrinya Fir'aun. Sebagaimana di dalam ayat, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Dan Allah membuat istri Fir'aun itu orang kafir yang paling jahat seluruh dunia, sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Gimana? Tatkala istri Fir'aun yang bernama Asia itu mengatakan, ya Tuhanku, wahai Allah, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu alias di surga, dalam surga, dan selamatkanlah aku dari kejahatan Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Jadi begini, Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan, ya. Dia membunuh orang-orang yang tidak dikehendaki, yang memusuhinya, dan juga membunuh bayi-bayi kecil yang tak ditakutkan kelak akan menggulingkan kekuasaan Fir'aun. Itu Fir'aun yang berhadapan dengan Nabi Musa, namanya Ramses kedua. Ramses namanya. Ramses itu
Kalau saya katakan di Jogja itu kan ada Hamengkubuwono pertama, Hamengkubuwono kedua, ketiga, Hamengkubuwono keempat ya. Kalau di Mesir adanya Ramses, Ramses pertama, Ramses kedua, Ramses ketiga, Ramses keempat yang dijuluki sebagai Firaun. Nah, Firaun yang musuhnya Nabi Musa itu adalah Ramses kedua. Paham ya? Ramses kedua. Nah, ini jahat sekali. Sampai-sampai tatkala Fir'aun ini mengetahui terhadap istrinya curiga. Kenapa ya istriku ini kok bukan tidak taat kepada suaminya, tapi menyembunyikan sesuatu. Ternyata istrinya Fir'aun ini beriman kepada Allah lewat Nabi Musa. Nabi Musa ini anak angkatnya, alias istrinya Fir'aun yaitu Siti Asia ya, beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Setelah berjalan, pada akhirnya ketahuan oleh suaminya, ya oleh Fir'aun. Nah, karena ketahuan, maka disiksa sangat luar biasa. Fir'aun perintah kepada hulu balangnya atau pembantunya, pokoknya luar biasa disiksaan kepada Siti Asia. Tapi uniknya Siti Asia ini begitu disiksa senyum beliau, dipukul tertawa, ya marah Firaun ini. Kan ini gimana sih? Ditanya sama hulu balangnya ini, ini Asia itu gimana? Kita pukul tempat tertawa, ya, kita siksa senyum. Kenapa kok begitu? Ternyata bapak-bapak ibu-ibu, ini Siti Asia tatkala berdoa kepada Allah, ya Allah, ibnili indaka baitan fil jannah, bangunkan bagiku rumah di surga. Itu seketika oleh Allah SWT dibangunkan rumah di surga dan ditampakkan ini. Lah, karena ditampakkan dia tidak merasa dipukul, apa saja ya, disiksa, dibikin rupa, tidak terasa. Dia hanya memikirkan itu rumah aku dan di surga sudah kelihatan. Kira-kira bapak-bapak ingin tidak melihat tempat kita di surga? Ingin tidak? Ingin. Pasti kita ingin, ya kan? Tapi kalau disuruh masuk surga sekarang mau, Pak? Mau tidak? Nah, syaratnya seperti Siti Asia tadi. Siti Asia begitu melihat keindahan surga dan rumah yang indah yang sudah dibangunkan oleh Allah, maka beliau sudah tidak terasa lagi disiksa, dipukul, diapakan saja tidak terasa, sampai nyawanya melayang nggak terasa, senyum bahkan tertawa, saking nikmatnya melihat surga. Meninggal dunia. Ya problem kalau kita ingin lihat surga, ya kan? Kita harus mati terlebih dahulu. Dan kita takut mati. Kenapa kok takut mati, Pak? Oh, kakek dosa ini takut mati. Betul, Pak? Betul. Jangan-jangan sholatnya banyak telatnya, ya. Betul. Jangan-jangan puasanya banyak lubangnya ini. Oh, enggak. Alhamdulillah puasa. Cuman kalau siang merokok. Ikut nawaitu soma godin, wah bareng-barengnya terawih, siang-siang rokokan, Pak. Ya apa? Ya mau gak ada uang, kirim rokokan, repot ini. Ya karena itu maka kita takut mati ya. Padahal syaratnya orang masuk surga itu mati seperti Siti Asia. Di samping itu ada lagi seorang wanita yang luar biasa. Beliau bernama Siti Maryam. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Siti Maryam putra Imran. Siti Maryam ini ibunya Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah putri Imran
yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh atau ciptaan kami yang pada akhirnya menjadilah Nabi Isa, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan adalah dia termasuk orang yang taat. Jadi Siti Maryam itu tidak pernah disentuh oleh orang laki-laki ya. Tidak pernah disentuh oleh orang laki-laki kecuali ayahnya ya. Artinya dia tidak menikah, dan tatkala ayahnya ini mempunyai anak putri, maka ayahnya ini bernazar, kalau saya punya anak akan saya jadikan takmir, begitulah kurang lebih ya. Akan saya jadikan takmir masjid. Ternyata yang lahir seorang putri, maka tetap diberikan, dihadiahkan pada ketakmiran ya. Yang pada akhirnya Allah SWT menjadikan beliau ini istimewa, luar biasa, dan beliau terus mendapatkan makanan dari Allah SWT ya. Yang pada akhirnya beliau tidak pernah tersentuh oleh seorang laki pun, tapi Allah memberikan mukjizat yang berupa kelahiran Nabi Isa dari perutnya, walaupun belum pernah bersentuhan dengan lelaki manapun. Luar biasa. Dan itu Nabi Isa adalah nabi yang tidak mempunyai ayah tapi mempunyai ibu ya. Sedangkan Nabi Adam tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu. Siti Hawa punya ayah tak punya ibu ya. Jadi ada 3 orang ini yang istimewa, 3 orang istimewa. Pertama siapa? Kalau dari atas Nabi Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu, tapi bisa lahir, ya, yaitu dengan kun fayakun, maka jadilah Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam tidak punya istri semula ya. Maka oleh Allah SWT diambilkan dari tulang iganya, maka setelah itu dijadikanlah kun fayakun. Ya dah. Itu kan berarti dalam kutip walaupun istrinya Nabi Adam tapi lahir dari tulang iga atau tulang rusuknya Nabi Adam. Ya dah. Ibarat ada bapaknya dan punya ibu. Ya dah. Ada nilai bapaknya ada tapi tidak punya ibu. Sedangkan Nabi Isa itu mempunyai ibu, tidak mempunyai Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini khataman sementara, kebetulan 30 juz sudah dihatamkan, juz ke berapa? 28. Insya Allah pertemuan yang akan datang pembukaannya nanti setelah Idul Fitri itu membaca juz 26 ya. Mudah-mudahan bisa. Jadi dulu membacanya ini permintaannya dari juz 30 dulu Pak. Dari juz 30 kemudian ke juz 29. Setelah itu sekarang juz 28 khatam. Nah, kalau akan datang insya Allah membaca juz 27 ya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.